Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada kesempatan ini. Karena kasih-Mu begitu luar biasa, sehingga kita bisa ketemu di tempat ini, melalui media ini, untuk sharing firman Tuhan. Dan kami semuanya di dalam keadaan yang baik. Berkati kami semuanya Tuhan, kiranya hamba-Mu bisa menyampaikan pesan dari Engkau, firman yang dibagikan semuanya berasal dari Engkau, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkati semua yang akan mendengarkan, yang melihat melalui media ini, kiranya akan diberkati dan akan memberkati orang-orang di sekelilingnya. Saya serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti semuanya ada di dalam naungan Tuhan. Amin. Shalom, berkah dalam, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali kita bisa ketemu melalui media ini. Firman Tuhan yang akan saya share pada kesempatan ini, saya mengambil tema yaitu tentang zona pertumbuhan. Nah, ini saya terinspirasi ketika saya mengamati tentang COVID-19 ini yang tidak habis-habisnya, tidak selesai-selesainya ya. Suasananya walaupun sudah hampir melelapkan ya, karena kemarin kita semua merespon dengan luar biasa, sekarang sudah mulai cuek, tapi sebetulnya perkembangannya juga masih tetap belum baik. Nah, saya bertanya, ada apa? Ada apa pesan Tuhan di balik semuanya ini? Karena kalau kita lihat, dampaknya luar biasa. Dampak di dalam kehidupan ekonomi. Wah, dan ini sangat luar biasa sekali. Dampaknya pada khususnya adalah pada keuangan, pada pekerjaan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang gajinya tidak penuh lagi, dan banyak orang yang bisnisnya macet, bisnisnya bangkrut gara-gara semuanya ini. Dan itu tidak hanya terjadi pada orang-orang, dan itu berdampak pada ekonomi pada negeri ini. Luar biasa sekali. Nah, dampak corona terhadap dunia pendidikan juga tidak kalah menarik perhatian. Saat sekarang hingga saat ini, dunia pendidikan masih melakukan aktivitasnya secara online. Bisa dibayangkan itu bahwa betapa hebohnya setiap orang harus menyiapkan paket data, kemudian harus menyiapkan handphone setiap keluarga. Mendadak orang tua menjadi guru, dan itu banyak yang repot ya, yang repot karena tidak biasa ya. Nah, dan kita juga masih bagaimana dengan kualitas pendidikan dengan model pembelajaran yang seperti ini. Nah, itu juga dampak dari COVID-19. Belum lagi dampak pada dunia pariwisata dan penerbangan. Ada statement yang saya dapat dari internet ya, yang mengatakan bahwa virus corona memukul bisnis penerbangan dan pariwisata. Ya jelas, karena semua pariwisata ditutup. Ya, karena memang situlah tempat penularan yang paling besar, sehingga pemerintah menutup pariwisata. Dan tentu ini juga membawa dampak ekonomi. Ya, bisnis penerbangan, bisnis pariwisata semuanya berdampak. Orang-orang yang berjualan di sekitar itu nggak bisa jualan lagi, akhirnya berdampak kemana-mana. Luar biasa sekali. Dan bagaimana dengan dampak sosial? Ini juga sangat-sangat signifikan. Kita harus berjaga jarak dengan siapapun. Kita harus menggunakan masker kemana-mana. Kita nggak boleh ada pertemuan-pertemuan. Bahkan pertemuan yang sakral pun kita nggak boleh berkerumun. Kadang-kadang sedih juga ya, misalkan ini pertemuan keluarga, ada kematian, kita nggak boleh berkumpul. Sehingga kita sudah mempunyai gaya kehidupan yang berbeda secara sosial saat sekarang ini. Itu juga dampak dari corona. Belum lagi bagaimana cara belanja kita, bagaimana cara bergaul kita. Nah, dampak sosial sangat terasa pada saat kondisi saat ini. Juga yang paling menyedihkan adalah dampak kriminal. Dampak kriminal sekarang banyak sekali, kriminal di mana-mana. Banyak pencuri, banyak penjamretan. Karena apa? Karena mereka butuh uang, karena mereka butuh makan, tetapi mereka nggak punya uang. Nah, mengerikan sekali. Nah, sekarang bagaimana respon kita sebagai orang beriman? Bagaimana respon kita sebagai orang beriman? Takut? No. Taat? Yes. Merespon positif? Keren. Nah, ingat ya. Takut? No. Taat? Yes. Merespon positif? Keren. Nah, itu tadi ya. Nah, apa dasarnya? Di dalam Yohanes 14:15 bunyinya begini. Jikalau kamu mengasihi aku,
maka kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, di sini berarti taat adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya. Kemudian di dalam Mazmur 37 ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Itu kata Tuhan. Nah, di sini artinya apa? Ada bagian yang harus kita kerjakan. Memang kita tidak boleh takut. Kita nggak boleh takut. Karena kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita harus punya iman itu. Tetapi ada yang harus kita kerjakan. Ada yang harus kita kerjakan. Kita diam. Kita nggak boleh terlalu banyak kemana-mana kalau tidak penting. Karena Tuhan menghendaki di dalam firman-Nya, diamlah di negeri dan berlakulah setia, mengikuti perintahnya. Karena ada bagian yang harus kita kerjakan. Tuhan melindungi kita, tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Dan perintah apa, taat seperti apa yang harus kita lakukan? Di dalam Roma 13, 1-3 dikatakan begini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dan barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Jadi kita taat pada pemerintah itu ada firman-Nya. Kita memang harus taat pada pemerintah karena Tuhan juga sudah menyampaikan itu bahwa kita taat pada perintahnya. Nah, jadi teman-teman, saudaraku semuanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita taat pada pemerintah. Nah, taat itu sebagai sikap iman dan bentuk mengasihi Tuhan. Taat itu sebagai sikap orang beriman dan bentuk kalau kita mengasihi Tuhan. Karena apa? Taat berarti kita hidup di dalam firman Tuhan. Sekarang berarti kalau ada himbauan di mana-mana, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu, itu berarti artinya kita harus taat pakai masker. Karena apa? Karena itu akan melindungi orang lain. Orang lain akan melindungi kita dan kita semuanya akan melindungi keluarga kita, melindungi semuanya, melindungi bangsa ini. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan begini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka di dalam hal ini mental kita, mindset kita, iman kita harus kita bangun bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, kita harus meresponnya bahwa Tuhan mengizinkan. Berarti ada apa di balik semuanya itu? Kalau kita meyakini bahwa segala sesuatunya akan membawa kebaikan, maka kita harus merespon. Kita harus merespon positif. Kita harus merespon positif. Dan itu iman kita canangkan di dalam hati kita. Kita merespon positif. Kita bukan masuk ke zona tidak nyaman. Dulu segala sesuatunya nyaman. Kita bekerja, kita mendapatkan penghasilan, semuanya baik-baik saja, semua sudah berjalan dengan baik. Tiba-tiba begitu datang COVID-19 ini, kita menjadi, kita berubah semuanya. Berubah di segala lini kehidupan. Dan itu artinya apa? Kita sebetulnya belum siap. Tetapi dengan iman bahwa ini akan mendatangkan kebaikan, maka kita harus responding. Kita harus merespon positif. Kalau dulu nyaman, jangan berpikir bahwa sekarang bukan tidak nyaman. Kalau kita menganggap bahwa dulu nyaman, sekarang tidak nyaman, maka yang terjadi adalah mengeluh, keluh kesah, bersungut-sungut, mungkin marah pada keadaan. Tetapi sesungguhnya ketika kita merespon, bukan kita dari nyaman ke zona tidak nyaman, tetapi kita dari nyaman beralih ke zona pertumbuhan,
Bahkan kita harus meyakinkan iman kita. Kita meloncat ke zona pertumbuhan. Nah, kita bisa bayangkan, kita meloncat. Meloncat itu bisa melejit lebih jauh ke depan, bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Bukan jalan, tapi melompat. Nah, berarti ada suatu gebrakan yang luar biasa. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Oke, saya akan berikan 10 tip ya. Ya, pastinya di dalam 10 ini adalah kita merespon, kita meloncat ke zona pertumbuhan, yaitu baik secara rohani, secara fisik, secara keuangan, secara apapun, secara kreativitas. Ada 10 tip yang akan saya sampaikan. Yang pertama, awali setiap pagi dengan doa dan semakin tekun di dalam doa. Dan lakukan setiap pagi, selalu, dan ditambah lagi dengan doa-doa yang lainnya. Selalu berada di dalam misbah doa bersama keluarga, bersama komunitas-komunitas kita, dan kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Kalau selama ini kita jatuh di dalam kesombongan, saat sekarang tidak lagi. Sekarang adalah saatnya tunduk di kaki Tuhan, memohon perlindungan dengan rendah hati. Kita berdoa meminta perlindungan Tuhan, dan kita punya iman, kita sambut dengan iman kita. Langkah yang kedua adalah kita tingkatkan iman kita. Semakin kita mengimani bahwa Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti melindungi kita. Kalau kita merasa yakin, itu terjadi, karena akan terjadi seperti yang kita imani. Akan terjadi yang seperti yang kita imani. Oke? Berarti kita meneguhkan iman kita. Tuhan pasti melindungi kita. Nah, yang ketiga, kita saling menguatkan di dalam keluarga. Baik dalam keluarga rohani, baik di dalam keluarga biologis kita saling menguatkan satu sama lain. Saling tolong-menolong, saling mendoakan, saling memotivasi, saling menyemangati, supaya kita semakin kuat. Nah, di dalam hal ini berarti kita meningkatkan hubungan bersama keluarga, baik keluarga rohani, keluarga teman-teman di gereja, keluarga di rumah kita, keluarga-keluarga yang jauh. Kita berkomunikasi untuk saling mendoakan, saling berempati dengan kondisi mereka. Nah, itu berarti kita menjadi lebih baik hubungannya, lebih berkualitas relationship kita. Nah, sekarang yang keempat, ini sudah saya bahas di awal. Kita semakin taat kepada aturan pemerintah. Kita taat pada protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah. Ingat, taat kepada pemerintah itu sebagai bentuk iman kita, sebagai sikap bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita ikutin, karena ada firman-Nya yang menyatakan begitu. Nah, sekarang yang kelima. Kita mesti meningkatkan kualitas disiplin kita. Disiplin menjaga makanan, disiplin menjaga istirahat kita, tidur kita, kemudian disiplin untuk olahraga. Ya, mungkin kalau nggak punya waktu untuk olahraga, tapi paling tidak kita bisa menggerak-gerakkan tubuh kita. Stretching di rumah 5 menit, 10 menit sehari itu sudah sangat cukup. Jalan pagi di sekeliling kita. Tidak harus mahal olahraga. Kalau dulu saya sering jalan-jalan di stadion gitu ya. Sekarang mungkin akhir-akhir ini saya melakukannya dengan di lingkungan rumah. Tapi tetap kita menjaga disiplin di dalam hal olahraga. Makan tidak harus mahal. Mungkin kondisi saat sekarang kita tidak harus berlebihan. Makan sehat bukan berarti mahal, tetapi bagaimana kita mengatur gizi dengan baik, bagaimana kita membuat cara makan yang sehat. Nggak usah banyak minyak, nggak usah banyak gorengan, tapi bagaimana direbus, bagaimana makan buah-buahan yang ada di sekitar kita, dan itu cukup membuat kita sangat sehat. Minum air putih yang banyak, pola tidur diatur sedemikian rupa supaya kita tetap sehat. Dalam kondisi seperti ini, saya merasa makin sehat. Karena apa? Banyak yang dilakukan. Yang keenam, bahwa hati yang gembira adalah obat. Pada saat kita merespon positif dengan kejadian ini, kita nggak mengeluh loh. Kita tetap mensyukuri loh. Kita mensyukuri segala sesuatu yang terjadi. Kita bisa melihat dengan kacamata iman kita. Tuhan izinkan loh. Tuhan izinkan. Padahal Tuhan kalau mau
langsung diberantas itu bisa, tetapi kenapa Tuhan izinkan? Nah, kita harus melihat dengan kacamata iman kita. Kita harus merespon dengan positif. Kita ikut aja, kita mengikuti Tuhan. Kita tetap gembira meresponnya. Ingat, hati yang gembira akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Hati yang gembira akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga kita merespon gembira supaya daya tahan tubuh kita menjadi semakin baik. Sekarang yang ketujuh, tingkatkan kreativitas. Karena biasanya orang-orang di dalam tekanan itu justru malah mulai muncul kreativitasnya. Ingat loh, banyak talenta-talenta yang masih terpendam di dalam diri kita. Ingat loh, Tuhan kasih karunia banyak sekali, Tuhan kasih potensi banyak sekali, belum semuanya kita gali. Nah, saat sekarang ini justru saatnya kita menggali potensi-potensi dalam, kita menciptakan karya-karya, kita berkreasi di dalam banyak hal, berkarya di dalam banyak hal. Nah, dalam kondisi sekarang ini orang semakin kreatif. Nah, di dalam hal apa? Di dalam hal keuangan, di dalam berkarya, di dalam kehidupan apapun itu. Yang kedelapan, ya, yang kedelapan, kita meningkatkan keterampilan kita di dalam mengatur keuangan. Kita harus cerdas mengelola keuangan kita. Ingat, harus bisa menahan emosi. Tidak harus apa yang kita inginkan dibeli. Ingat, kita mengatur keuangan kita karena kita nggak tahu sampai kapan. Kita harus mengatur dengan baik. Kita harus mengatur keuangan dengan baik. Yang kesembilan, ingat, kita harus menentukan skala prioritas. Apa yang mesti kita beli? Apa yang mesti kita kerjakan? Ya, kalau itu nggak perlu dibeli. Karena kita harus menjaga kita sampai nanti. Kita harus menjaga sampai kapan ini berakhir. Kita menjaga keuangan kita supaya kita tetap stabil, ya. Kita tetap menjaga supaya kita tetap berhemat, supaya kita menggunakan keuangan dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang kita membutuhkan itu. Tetapkan skala prioritas, mana yang mesti dibeli dan mana yang ditunda, ya. Yang ke-10, ciptakan peluang untuk berpenghasilan. Dengan meningkatkan kreativitas, kita bisa mungkin dengan jualan online, atau membuat karya-karya apa yang bisa dijual, atau melakukan banyak hal yang kira-kira justru itu akan menimbulkan sesuatu yang membuat apa yang kira-kira kita bisa menjadi berpenghasilan atau bisa membantu yang lain. Nah, jadi artinya kita merespon dengan cara yang baik. Saudaraku, kalau kita merespon dengan cara yang baik, maka kita akan melompat ke zona pertumbuhan. Ingat, karakter seperti ini adalah masuk dalam karakter orang yang agile, orang yang agility-nya tinggi. Agility-nya tinggi adalah orang yang dengan gesit dan sigap merespon setiap kejadian, membalik arah dengan cepat, dengan positif dan strategik. Nah, kita harus masuk kepada itu. Ya. Jadi bagaimana kita merespon kondisi saat ini, masuk ke dalam zona pertumbuhan. Tidak sekedar masuk ke dalam zona pertumbuhan, tapi kita melompat ke zona pertumbuhan. Ingat, saudaraku, bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar kendali kita, situasi yang sikapnya dari luar itu mempengaruhi kita, itu sebetulnya hanya 10% saja. 90% kehidupan kita itu tergantung bagaimana cara kita merespon situasi itu. Jadi, kendalinya adalah pada kita sendiri. Oke? Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, atas pemeliharaanmu hari lepas hari, dan atas kasih-Mu yang besar bahkan melebihi yang kami tahu. Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus untuk semua orang yang sedang berdoa bersama kami saat ini, yang sedang menyaksikan video ini. Bimbing mereka Tuhan, beri mereka kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan mereka, pergumulan keuangan, pergumulan pekerjaan, pergumulan usaha, mungkin pergumulan sakit penyakit, hubungan keluarga yang tidak baik, krisis dalam perkawinan, tugas-tugas belajar dan kuliah yang menekan, kemudian tekanan-tekanan kehidupan yang lain yang dialami, atau apapun pergumulannya yang hanya Tuhan yang tahu.
Kiranya Tuhan sanggupkan mereka untuk melampauinya dan menyelesaikannya. Beri hati mereka sukacita dan penghiburan yang datangnya dari Engkau. Serta beri kekuatan baru, inspirasi yang semua datangnya dari Engkau Tuhan. Berkati mereka supaya menjadi kreatif dan dalam merespon keadaan ini. Supaya mereka bertumbuh ke dalam zona pertumbuhan. Supaya mereka melompat, menjadikan kehidupan ini lebih baik. Merespon segala sesuatunya menjadi lebih baik, lebih berkualitas di dalam iman, lebih berkualitas di dalam kehidupan, lebih berkualitas di dalam berkarya. Karena mereka berespon positif Tuhan, mereka akan melompat ke zona pertumbuhan dan menjadikan segala sesuatunya lebih baik. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati mereka juga di dalam kerinduan yang selalu mencari Engkau, mengandalkan Engkau, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu yang besar, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oh, haleluya. Amin. Saudaraku, selamat menikmati kasih Tuhan, selamat merespon positif, selamat melompat ke zona pertumbuhan bersama kasih Tuhan, bersama urapan Tuhan, dimanapun saudaraku berada. Amin.